Terseretnya nama Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Juliari diduga menerima fee dengan total nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 menteri era Jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Sebelum Juliari, pekan lalu KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Berikut ini, menteri lainnya di era Jokowi yang pernah juga terkena kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTU-MT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Konco, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau 1 berjalan mulus. Yang kedua, Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Diketahui Imam Nahrawi telah dibebaskan pada September 2020 lalu usai menjalani vonis penjara 2 tahun. Yang ketiga, Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau BENUR tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap. Dikutip dari Kompas, total Juliari Batubara mendapat uang kurang lebih 17 miliar rupiah dengan rincian 8,2 miliar rupiah di pengadaan bansos periode pertama dan 8,8 miliar rupiah di periode kedua. Uang itu juga diduga akan digunakan untuk keperluan pribadi Juliari. Itu tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!